Dan tiba-tiba, buak! Kepala Pak JJ seperti terbentur benda keras hingga darahnya itu kemana-mana, gengs. Halo guys, kembali lagi di T-Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Kalian suka liburan touring-touring nggak? Atau tempat favorit liburan kalian di mana? Mungkin ada yang di pegunungan, di pantai, atau di mall. Kalau favoritku tuh di dataran tinggi, gengs. Jadi bisa menghirup udara segar dan dapat melihat suasana yang jarang aku lihat, seperti persawahan dan pegunungan. Ketika melihat suasana yang sejuk, udara yang segar, itu mungkin bisa mendapatkan inspirasi ya buat konten misteri atau horor buat kalian tercinta. Oke? Ngomongin tempat wisata ya, kali ini aku akan membahas kasus yang terjadi di dekat tempat wisata. Kasus yang sangat terkenal yaitu kasus pembunuhan menggunakan 2 martil. Martil tuh palu, gengs, dan menghancurkan kepala korban hingga remuk. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, geng, supaya aku tuh bisa lebih semangat dalam membuat konten misteri, horor, dan kasus buat kalian. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tuh dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Lanjut, kasus ini dikenal dengan nama kasus Rio Martil karena tersangka membunuh korban-korbannya menggunakan 2 martil atau sepasang palu. Kasus ini dimulai di sebuah hotel yang bernama Rosenda di dekat tempat wisata Baturaden. Hotel yang cukup terkenal. Pada siang itu suasana di hotel tidak terlalu ramai. Di kamar 135 terjadi percakapan antara 2 orang, yaitu Sirio dan Pak JJ. Sirio ini adalah pengusaha asal Jakarta dan Pak JJ adalah seorang pengacara dan dia memiliki bisnis penyewaan mobil. Sirio ini membicarakan kepada Pak JJ bahwa dia tuh minat dalam menanam modal di dalam bisnis perumahan di lokasi Baturaden. Sirio beranggapan bahwa bisnis perumahan tuh akan maju, geng, atau dapat cuan, geng. Dan sesekali Pak JJ ini mendengarkan Sirio dalam bercerita mengenai minatnya di dalam bisnis perumahan di Baturaden. Sambil mendengarkan, Pak JJ melihat-lihat gambar-gambar rumah yang di atas meja gitu, gengs. Benarnya Pak JJ Suraj ini tidak terlalu minat mengenai bisnis perumahan. Ya, karena mungkin Pak JJ ini selaku penyewaan mobil dan Rio ini selaku penyewa, maka Pak JJ menghormati buat menyenangkan kliennya gitu, gengs. Pak JJ juga mengantar si Rio buat melihat lokasi-lokasi yang berpotensial untuk didirikannya sebuah perumahan. Dan pembicaraan tersebut dilanjut di kamar 135 ini, gengs. Nah, si Rio ini sebenarnya udah kelihatan mondar-mandir gitu. Udah was-was nih mungkin ya. Tapi Pak JJ tidak menghiraukan. Mungkin Pak Rio lagi ada masalah. Pada saat itu Pak JJ duduk menghadap ke televisi, gengs. Dan tiba-tiba, buak! Kepala Pak JJ seperti terbentur benda keras hingga darahnya itu kemana-mana, gengs. Sampai Pak JJ pun tak tersadarkan diri. Anjir. Ternyata ya, ini itu adalah ulah dari si Rio. Dia memukul Pak JJ menggunakan 2 martil yang dipegang kanan dan kiri berkali-kali, tidak hanya sekali, gengs. Hingga darahnya tuh keluar kemana-mana gitu. Ada yang ke kasur, ada yang ke sofa, ada yang ke lantai, dan sampai ada yang ke tembok, gengs. Anjir, ngeri banget sih. Kepalaku aja bayangin sampai sakit, gengs. Kelakuannya si Rio ini, Masya Allah, kenapa kok ada orang setega ini ya? Menurut kalian hukuman yang pantas tuh apa, gengs? Komen di bawah. Sadar telah membunuh Pak JJ ya, gengs. Si Rio ini gak langsung kabur gitu. Mengambil selimut, spray buat ngelap darahnya di tangannya gitu. Nah, habis itu setelah dilap, selimutnya itu ditaruh di atas tubuh Pak JJ. Kurang bersih ya, merasa kurang bersih, si Rio ini menuju ke wastafel untuk membersihkan tangannya dari darah Pak JJ. Tiba-tiba ada seorang petugas hotel yang mendodok pintu. Tok tok tok. Pak JJ? Pak JJ? Ya, si Rio ini yang udah agak panik ya membalas, "Saya masih ngobrol-ngobrol." Ya, si petugas hotel itu nggak curiga, gengs, awalnya, dan langsung meninggalkan lokasi dari kamar 135 ini. Dirasa udah aman nih, udah gak ada petugas ya, si Rio ini mengamasi barang-barangnya dan dia mengambil kunci dari Pak JJ dan sebuah arloji.
Nah, si Rio ini mencoba tenang, geng, dan melangkah keluar dari hotel. Tetapi sesampai di lobi, salah satu pelayan menanyakan kepada si Rio, "Di mana Pak JJ?" Tanpa pikir panjang ya, si Rio ini menjawab, "Oh, Pak JJ di kolam renang." Tapi jawaban si Rio ini membuat kaget pelayan hotel, gengs. Karena di hotel tersebut tidak ada kolam renang. Nah lo, kena kan? Nah pada saat itu Rio juga kelihatan buru-buru dan ingin segera ke parkiran. Pelayan hotel ini juga sudah mulai curiga nih dengan tingkah laku dari si Rio yang buru-buru itu. Dan jarang sekali ya Pak JJ itu melepaskan mobil sewaannya kepada pelanggannya gitu, gengs. Jadi curiga nih pelayan hotel. Pelayan hotel itu mencoba untuk menghentikan Pak Rio. Pak, tunggu Pak." Nah otomatis teriakan itu menjadi pusat perhatian di sekitar hotel. Otomatis ya Rio ini panik, gengs. Mungkin dia berpikir bahwa aksinya telah diketahui dan langsung buru-buru masuk ke sebuah mobil dari Pak JJ. Tapi petugas keamanan hotel ini berhasil melihat adanya kejanggalan dari si Rio ini dan mereka berhasil menghentikan si Rio. Rio tidak terima, gengs, dan dia itu ngamuk dan melakukan perlawanan kepada petugas keamanan. Suasana tuh menjadi ramai, gengs. Dan akhirnya ya perkelahian itu membuat orang-orang di sekitar hotel itu membantu untuk menangkap si Rio. Awalnya si Rio ini diduga sebagai maling mobil. Ya otomatis dong si Rio pun digebuki sampai babak belur, gengs. Rio pun dibawa ke sebuah pos keamanan di dekat hotel tersebut dan diikat ya pastinya. Si Rio ini masih nggak terima ya, ingin melawan terus gitu, gengs. Ya pastinya ya kalau aksinya bisa diketahui bakal hancur tuh hidupnya si Rio. Pelayan hotel ini dari tadi tidak melihat Pak JJ. Pelayan-pelayan hotel di sana tuh sangat mengenal Pak JJ karena Pak JJ ini biasanya menyewakan mobil-mobilnya untuk tamu hotel mereka. Nah, salah satu pelayan hotel di sana tuh langsung bilang gini, geng, "Pak JJ di mana? Cari Pak JJ sekarang." Nah, langsung tuh pelayan tuh nyebar dan salah satu pelayan menuju ke kamar yang telah disewa si Rio tadi, di kamar 135. Sangat mengagetkan, ternyata setelah kamar itu dibuka dengan kunci cadangan, dia melihat sebuah orang yang sudah tidak bernyawa yang diduga itu adalah Pak JJ. Dan ternyata benar bahwa itu adalah Pak JJ dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu dengan kepala yang sudah remuk di bagian belakang, gengs. Melihat itu ya otomatis pelayan ini langsung menelpon polisi di sekitar Baturaden. Polisi pun datang dan melihat ke TKP dan langsung, wah ini adalah pembunuhan ini adalah kasus berat ini, dan langsung diprosesnya lah hukum si Rio. Nah polisi ini ya setelah diusut gitu ya, ternyata si Rio ini sudah menjadi buron dari 3 lokasi, geng. Dari Polda Jabar, kemudian dari Polda Jatim dan Polres Banyumas. Wah ternyata yang ditangkap di lokasi Baturaden itu adalah sebuah buron. Kenapa buron? Nanti ditunggu ya, geng. Selanjutnya stay tune. Kita ke latar belakang dari si Rio. Lahir di Sleman 2 Mei 1978. Nah sejak usia 8 tahun tuh ya si Rio ini sudah merantau ke Jakarta, gengs. Jadi dari kecil tuh udah merantau dia. Pada usia 12 tahun si Rio ini terusir dari rumah karena si Rio ini tidak mau mengikuti agama dari orang tuanya. Nah akhirnya si Rio ini hidup bersama ibu angkatnya. Nah ibu angkatnya ini berprofesi sebagai pedagang sayur di Pasar Senen. Ternyata si Rio ini dari dulu sudah melakukan banyak sebuah kejahatan. Dimulai tempat bekerjanya si Rio terakhir itu adalah tempat pembuatan surat-surat palsu gitu, gengs. Seperti pemalsuan STNK, BPKB dan lain-lain. Nah suatu saat tempat itu digerebek sama polisi dan si Rio ini kehilangan pekerjaannya, menjadi pengangguran. Ya dari sana ya si Rio ini mendapat kenalan dari jaringan pemalsuan gitu dan mendapat kenalan dari penadah sebuah mobil curian. Singkat cerita si Rio ini mengubah profesinya sebagai pencuri mobil. Konon katanya, geng, si Rio ini menjadi pencuri mobil yang handal. Nah pada suatu ketika dia dapat mencuri 2 mobil dalam waktu 1 hari. Nah si Rio ini sudah pernah masuk ke penjara karena si penadah mobilnya sendiri itu melaporkan si Rio ya ke polisi karena mengambil setoran mobilnya. Ya lazimnya para kriminal ya, si Rio ini dekat sama kehidupan malam dan narkoba. Ya intinya si Rio ini penuh dengan kehidupan kriminal gitu, gengs.
Dan uang hasil kejahatannya juga buat berfoya-foya, dihambur-hamburkan gitu. Tapi ya kehidupannya itu mulai berubah perlahan karena ketika dia sudah memiliki keluarga. Rio bertemu dengan Tuti Alawiyah tahun 1994 dan langsung dinikahinya, gengs. Di mata mertuanya, si Rio ini terlihat sangat sopan. Seperti ketika mau keluar bersama istrinya, dia selalu pamit seperti itu. Dan Rio juga begitu sayang ya sama ketiga anaknya. Istrinya pun mengaku ya bahwa dia tuh tidak tahu, geng, bahwa pekerjaan dari suaminya tersebut. Dia hanya bilang bahwa dia itu berdagang. Tapi si Rio ini sudah melakukan 3 pembunuhan, geng, sebenarnya. Dan selalu berpindah-pindah kota ketika menjadi buronan. Modus kejahatan dari si Rio ini sebenarnya sama. Yang awalnya itu berlagak menjadi tamu hotel dan akhirnya mengambil mobil dan membunuh si punya mobil. Anjir sih, ngeri sih. Pembunuhan yang pernah dilakukan si Rio ini udah 3 kali, geng, sebelum kejadian kasus di Baturaden. Seperti di Bandung, kemudian di Semarang, dan di Surabaya. Dan semua korbannya itu meninggal. Pembunuhannya sama menggunakan martil atau palu di bagian kepala korban. Nah, pada suatu saat, gengs, di Yogyakarta, dia juga ingin melakukan aksinya tetapi gagal karena bagian palu yang kerasnya itu lepas. Nah, makanya dari itu untuk melancarkan aksi berikutnya, si Rio ini mengambil 2 palu, yang satu itu buat cadangan, katanya gitu. Persidangan ya atas terdakwa ya, singkat cerita, Rio telah menganiaya korban hingga tewas. Kriminal si Rio ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena si Rio ini telah menyiapkan 2 palu untuk membunuh korbannya. Kejahatan ditambah lagi juga mengambil harta dari si korban. Ya tadi ya contohnya yang kasus dari Pak JJ mengambil dari mobil dan arlojinya. Berdasarkan bukti-bukti itu, pada tanggal 14 Mei 2001, si Rio divonis hukuman mati. Mendengar keputusan hakim ya, sebenarnya si Rio ini pasrah, gengs. Dan dia berkata seperti ini, "Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tapi mati dalam hukuman dan mati dalam bertobat." Kelakuan si Rio ini bertambah baik, geng, setelah dia divonis hukuman mati. Kabarnya Rio udah akrab dengan teman satu selnya yang pertama Iwan. Iwan ini berasal dari Sulawesi, bekas dari PT Pos Indonesia ya. Dia terpidana kasus korupsi sebesar 42 miliar yang divonis 16 tahun penjara. Iwan pula yang menuntun Rio belajar seperti Al-Quran gitu, gengs. Hidup di penjara membuat Rio semakin baik. Konon katanya dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan sholat malamnya, gengs. Namun keterangan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 2 Mei 2005, Iwan ditemukan tewas. Kondisinya sungguh mengenaskan, geng. Tengkorak retak dan kulit kepala sobek sebesar 5 cm dengan lebar 0,5 cm. Otomatis ya tudingan diarahkan kepada si Rio. Nah, pada saat pembunuhan itu hanya ada 3 orang, gengs. Jadi kronologinya begini. Pada saat itu di jam setengah 10 malam, si Rio ini meminta si Iwan untuk mengajarinya mengaji, gengs. Nah, pada saat itu hujan besar kan, hingga atap dari atas tuh bocor dan airnya mengenangi lantai. Nah, si Iwan pun mengepel dan tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung si Rio. Karena si Rio ini hanya duduk-duduk saja, gengs, di dipan dan tidak membantu si Iwan dalam membersihkan air yang mengenang tadi gara-gara hujan. Kata-kata yang diucapkan si Iwan ini ya menyinggung si Rio. Seperti ini kata-katanya. "Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di sini gak punya jalu." Kayak gitu katanya. Langsung tuh ya dijedukin ke tembok gitu, geng, sampai meninggal si Iwan. Kegaduhan yang terjadi di sel tersebut tidak terdengar oleh petugas karena pada saat itu emang posisinya hujan lebat, gengs. Proses hukum terhadap Rio terus berlanjut. Sebenarnya si Rio ini melakukan banding, gengs, tapi semua banding ditolak. Ia tetap harus menghadapi regu tembak pada tanggal 1 April 2008. Yang artinya eksekusi si Rio ini sudah dekat, gengs. Situasi haru malah justru terjadi ketika keluarga si Rio ini tidak bisa mengunjungi si Rio. Kurang dari sepekan sebelum eksekusi si Rio,
keluarga kecil itu pun bisa berkumpul. Kesempatan itu terjadi karena itu adalah salah satu permintaan terakhir dari si Rio. Pertemuan sekitar 4,5 jam, mulai dari jam 5 sore sampai jam setengah 10 malam. Itu adalah pertemuan terakhir dari keluarga si Rio dengan si Rio. Rio bercengkrama dengan anak-anaknya dan keluarganya, dan untuk terakhir kalinya memeluk keluarganya. Ada 3 permintaan terakhir si Rio sebelum dia dieksekusi mati. Yang pertama yaitu bertemu keluarganya, kedua yaitu meminta maaf kepada semua korbannya, dan yang ketiga memberikan Al-Quran kepada keluarganya dan pengacaranya. Rio juga berpesan ya, baju-baju bekas dari Rio diberikan kepada napi-napi yang membutuhkan. Kematian pun akhirnya menjemput si Martil Maut atau si Rio pada tanggal 8 Agustus 2008 pada jam 00.30 pada dini hari itu, gengs. Rio dieksekusi oleh 12 orang penembak di desa Cipedok, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Dor! Rio telah dieksekusi. Sekian info kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan hikmah dari kasus kali ini. Dan jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan pastikan kalian menggunakan palu dengan benar, oke? See you, bye.